Hai Sobat Berbahan, selamat datang di channel hiburan kaum berbahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-455 bertepatan dengan bab ke-2195. Hati Qin Oksu sangat gembira luar biasa ketika mendengar Yi Chen akan membuat obat lagi. Dia bahagia bukan karena menginginkan obat ajaib yang dibuat Yi Chen, melainkan karena ayahnya menyuruh dia pergi mengantarkan obat untuk Yi Chen. Dengan begitu dia akan berkesempatan untuk berjumpa dengan Yi Chen. Qin Oksu sedang libur musim dingin dan selama beberapa hari ini selain keluar untuk berlatih, dia hanya diam saja di rumah. Selain itu, dia tidak memiliki kegiatan dan hari-harinya di luar dengan sangat membosankan. Qin Oksu selalu ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengan Yi Chen. Bahkan dia ingin Yi Chen memberi petuah padanya lagi. Tetapi dia mendengar beberapa waktu yang lalu Yi Chen sangat sibuk. Jadi dia tidak enak hati merepotkannya lagi. Kebetulan dengan menggunakan kesempatan mengantar bahan obat, maka dia dapat berjumpa dengan Yi Chen. Sekalian mencari kesempatan untuk mengundang Yi Chen datang ke rumahnya. Qin Geng mengikuti perintah Yi Chen menyiapkan semua bahan obat lalu membungkusnya dan sebuah kotak ke dalam sebuah kotak dan memberikannya pada Qin Oksu sambil berpesan, "Oksu, antarkan obat ini pada Master Yi di Thompson kelas atas." Qin Oksu segera menjawab dengan riang, "Baik ayah, aku akan naik mobil ke rumah Master Yi sekarang juga." Qin Oksu mengangguk lalu berkata, Qin Geng mengangguk lalu berkata, "Tunggu sebentar." Kemudian dia berdiri dan mengeluarkan sebuah kotak kayu berwarna ungu yang indah dari berangkas. Lalu dia memberikannya pada Qin Oksu sambil berpesan, "Ini adalah sebuah ginseng ungu yang berusia 400 tahun. Lebih berharga dibandingkan dengan ginseng ungu 300 tahun yang didapatkan Master Yi dari acara lelang. Kamu tolong berikan pada Master Yi, sekalian beritahu kepadanya kalau aku memberikan ginseng ini sebagai wujud rasa hormatku." Qin Oksu memegang kotak kayu dengan hati-hati lalu berkata, "Baik ayah, aku pasti akan mengantarkan obat dan ginseng ini secara langsung ke kediaman Master Yi." Ya, Qin Geng menganggukkan kepala lalu bicara dengan terharu. "Berapa waktu lalu pelelangan obat Master Yi dengan harga mahal membeli ginseng ungu berusia 300 tahun, dan tidak lama kemudian Master Yi mengeluarkan pil permajaan. Jadi aku menebak jika ginseng ungu ini adalah bahan penting untuk membuat pil permajaan. Dengan ginseng ungu ini maka Master Yi akan dapat membuat lebih banyak lagi pil permajaan." Qin Oksu bicara dengan tergesa-gesa, "Ayah, kali ini aku tidak akan membantumu untuk meminta obat pada Master Yi lagi. Terakhir kali Master Yi membuat obat ajaib, kamu menyuruhku menahan malu meminta obat pada Master Yi. Hatiku sampai sekarang masih merasa malu." Qin Geng langsung menjawab, "Kamu tenang saja. Kali ini kamu cukup mengantarkan ginseng ungu ini pada Master Yi. Masalah lainnya bukan urusanmu lagi. Aku yakin jika Master Yi membuat pil permajaan lagi maka dia tidak akan melupakan keluarga kita." Setelah mendengar ucapan ayahnya, Qin Oksu baru merasa lega dan berkata, "Kalau begitu aku akan berangkat dulu." "Baik, pergilah." Qin Oksu mengemudikan mobil menuju ke Thompson kelas atas. Setengah jam kemudian, Qin Oksu sudah tiba di depan pintu gerbang villa tempat tinggal Yi Chen. Malan sedang tidur di kamarnya di lantai 3 saat dia menekan bel. Lalu Yi Chen turun dari lantai 2 untuk membukanya. Dia melihat Qin Oksu
dan berbicara sambil tertawa. Aksu, sudah merepotkanmu datang kemari. Kinoksu berdiri di depan Yichen. Dia selalu susah menahan rasa malu tiap bertemu dengan Yichen. Kemudian dia berbicara dengan tegang dan terbata-bata. Master Yi, apa kabar Anda sekarang ini? Yichen tersenyum sambil menjawab, aku baik-baik saja. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Kinoksu segera menjelaskan, aku dengar Anda beberapa hari yang lalu sangat sibuk dan karena masalah Kak Wanting membuat Anda harus ke Jepang. Takutnya Anda kelelahan. Yichen melambaikan tangannya. Tidak masalah kecil seperti itu tidak ada artinya bagiku. Baguslah kalau begitu. Kinoksu tersenyum manis, kemudian dia menyerahkan kotak obat dan kotak kayu berwarna ungu itu kepada Yichen sambil memberitahu isinya. Master Yi, di dalam kotak obat ini ada semua bahan obat yang Anda butuhkan. Ayahku sudah membantu Anda menyiapkan semuanya. Lalu yang ada di dalam kotak kayu ungu ini adalah sebuah ginseng ungu yang berusia 400 tahun. Ayah berkata dia mendapatkan tanpa sengaja dan berkata kalau ginseng ungu ini pasti penting untuk Anda. Jadi dia sengaja menyuruhku memberikan benda ini kepada Anda. Yichen berbicara dengan agak terkejut. Ginseng ungu langka berusia 400 tahun. Dari mana Ayah mendapatkannya? Kinoksu tidak tahu harus menjawab apa lalu berkata, aku tidak tahu soal itu, tetapi koneksi ayahku untuk mendapatkan obat sangat banyak. Pebisnis obat yang tersebar di seluruh negeri banyak memasok obat untuknya. Jika mereka memiliki obat langka dengan kualitas bagus pasti akan langsung mencarinya. Aku rasa dia mendapatkannya dari pebisnis obat lalu memberikannya kepada Anda. Yichen menganggukkan kepala sambil berpikir dalam hati. Dulu saat membuat 30 pil permajaan, aku sendiri sudah memakan setengahnya. Sisanya ada yang ku bagikan dan ku jual. Kelihatannya sudah hampir habis. Sebenarnya ingin mencari kesempatan untuk membuatnya lagi. Tetapi ginseng ungu berusia 300 tahun sangat langka dan susah dicari. Jadi tidak sempat membuatnya. Tidak disangka kalau Kingeng malah menyuruh Kinoksu mengantarkannya kemari. Sebenarnya di tangan Yichen meski tidak ada ginseng ungu berusia 300 tahun dengan kualitas terbaik, dia memiliki sebuah ginseng salju ribuan tahun, warisan turun-temurun dari keluarga ibunya yang diantarkan oleh Wei Liang. Harga ginseng salju ribuan tahun jauh lebih mahal dari ginseng ungu 300 tahun. Bahan obat sebagus itu tidak pantas untuk digunakan. Membuat pil permajaan sepertinya agak tidak menghargai benda berharga. Menurut catatan kitab 9 misteri, kegunaan ribuan tahun ginseng salju jauh lebih banyak dari ginseng ungu 300 tahun. Kemudian dia melihat ginseng ungu langka yang dibawa oleh Kinoksu sambil menghela nafas. Sebuah ginseng ungu dengan kualitas sebaik ini kelihatannya jauh lebih bagus dari yang dulu aku dapatkan di lelang. Apakah ayahmu menghabiskan uang banyak untuk membelinya? Aku merasa malu menerima hadiah semahal ini. Kinoksu segera menjawab, Master Yi, tolong Anda jangan berkata seperti itu. Anda sangat berjasa bagi keluarga Qin. Jangankan sebuah ginseng ungu, meski harus memberikan seluruh kekayaan keluarga Qin pada Anda juga tidak masalah. Yichen tertawa sambil bercanda. Kamu sungguh-sungguh anak tidak berbakti. Kekayaan keluarga Qin yang susah payah dikumpulkan dari generasi ke generasi sampai pada dirimu malah mau dengan mudah kamu serahkan padaku. Kemudian Yichen bicara dengan nada serius. Baiklah, aku akan menerima ginseng ungu ini. Tolong sampaikan ucapan terima kasihku pada ayahmu. Tunggu sampai aku menggunakan ginseng ungu terbaik ini membuat obat, maka aku pasti akan menghadiahkan sebutir pil untuk ayahmu. Kinoksu merasa bersemangat mendengar ucapan Yichen lalu terburu-buru membungkukkan badan untuk memberi hormat kepadanya. Terima kasih banyak Master Yi. Yichen tertawa dan berbicara dengan tenang. Sudah seharusnya, tidak perlu sungkan. Kemudian dia melanjutkan ucapannya. Aksu, ayo masuk dulu, aku buatkan teh untukmu. Kinoksu ingin mengiyakannya, tapi setelah berpikir sejenak dia bertanya dengan khawatir. Master Yi, apa istri Anda berada di rumah?
Bagaimana jika dia tidak senang dengan kedatanganku? Ichen tertawa sambil berkata, bagaimana mungkin? Juran orang yang sangat baik dan ramah. Jika dia di rumah pasti akan langsung mempersilahkanmu untuk masuk lebih dulu dari aku. Kinaosu bertanya dengan terkejut. Apakah istri Anda sedang tidak di rumah? Tidak ada, jawab Ichen seadanya. Dia sedang sibuk di kantor. Jadi sudah kembali bekerja sejak tadi. Di rumahku cuman ada aku dan ibu mertuaku. Kinaosu berbicara dengan tergesa-gesa. Kalau begitu aku semakin tidak boleh masuk. Bagaimana jika ibu mertua Anda salah paham dan membuat Anda berada dalam masalah? Ethan tersenyum sambil berkata, tidak mungkin. Ibu mertuaku sedang terluka. Jadi saat ini dia sedang tidur siang dan biasanya setelah bangun juga tidak akan turun ke lantai bawah. Setelah mendengar jawaban, Kinaosu baru merasa tenang dan bicara sambil tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan malu-malu lagi untuk mencicipi teh buatan Mas Ri. Ichen memiringkan tubuh kemudian mempersilahkan Kinaosu untuk masuk. Silakan masuk. Melihat Ichen mengundangnya dengan tulus membuat Kinaosu mengangguk dan masuk ke dalam villa dengan riang bersama Ichen. Setelah masuk, Ichen mempersilahkan Kinaosu duduk di sofa lalu dia sendiri mengambil peralatan teh dan menyeduhkan teh untuknya. Kinaosu mengambil secangkir teh yang disajikan oleh Ichen dengan hati-hati lalu berkata, Master Yi, 2 hari yang lalu aku bertemu dengan Kak Wanting. Oh, Ichen bertanya dengan penasaran. Kamu mencarinya ke kantor atau ke rumah? Ke rumahnya, jawab Kinaosu. Aku khawatir suasana hati Kak Wanting tidak baik karena telah mengalami terlalu banyak hal. Jadi aku mencarinya di rumahnya. Ichen menganggukkan kepala. Sejak membantu Song Wanting menyelesaikan masalah di keluarga Song dan membuat kembali kedudukan pewaris keluarga Song, Ichen malah tidak sempat menjenguknya. Jadi dia bertanya kepada Kinaosu, bagaimana keadaan Wanting sekarang? Kinaosu memiringkan kepala sambil berkata, keadaan Kak Wanting cukup baik. Kemudian dia teringat akan sesuatu hal dan berkata, oh ya, Master Yi, di rumah Kak Wanting ada anjing ras Akita Inu. Kelihatannya anjing ras lokal asli dan sangat lucu. Aku tidak pernah menemukan ras lokal asli seperti itu di seluruh Jinling. Dia bilang teman Anda yang memberikannya. Benar, kata Ichen sambil tersenyum. Beberapa saat yang lalu saat di Jepang, aku membawanya tinggal di rumah temanku. Di rumah temanku memelihara banyak anjing ras Akita Inu. Karena melihat Wanting menyukainya, jadi temanku memberikan seekor padanya. Pandangan mata Kinaosu dipenuhi rasa kagum dan iri lalu berkata, anjing Akita milik Kak Wanting bernama Xiaoyu dan berjenis kelamin betina. Aku bilang jika Xiaoyu sudah besar maka dia bisa melahirkan anak yang banyak dan nanti berikan seekor untukku. Ichen bicara sambil tertawa. Kamu setidaknya harus tunggu 1 tahun. Kinaosu berkata, tidak masalah, 1 tahun itu tidak lama. Kemudian dia bertanya pada Ichen, Master Yi, apakah beberapa hari ke depan Anda memiliki waktu luang? Ichen bertanya dengan penasaran, ada masalah apa? Kinaosu bertanya dengan malu-malu, begini, sejak aku menang dari itu Nanaku, aku terus berlatih keras di rumah. Tetapi aku merasa tidak ada kemajuan yang signifikan. Mungkin karena tidak ada guru yang mengajariku dengan baik. Jadi jika Anda punya waktu, bisakah Anda datang ke rumahku? Sekalian Anda dapat mengajariku. Tidak tahu apakah Master Yi sempat atau tidak. Setelah mempertimbangkan untuk beberapa saat, Ichen tersenyum sambil berkata, itu cuma masalah kecil. Tunggu aku selesai membuat obat, maka aku akan mengundang semua orang untuk makan bersama lalu sekalian membagikan obat itu pada mereka. Nanti tolong minta ayahmu untuk mempersiapkan sebuah perjamuan makan dan mengundang semua orang datang ke rumahmu untuk berkumpul bersama. Aku akan datang lebih cepat beberapa jam untuk mengajarimu. Kinaosu sangat bersemangat mendengar hal tersebut. Bagus sekali, Master Yi. Kalau begitu aku akan pulang dan memberitahu pada ayahku untuk menyiapkan perjamuan itu.
Ichen menganggukkan kepala lalu bicara sambil tersenyum. Oh iya, apa kamu tahu siapa yang memberikan anjing itu pada Wanting? Kinoksu menggelengkan kepala. Kak Wanting hanya bilang dari temanmu, tapi dia tidak mengatakan siapa orangnya. Hichan tersenyum sambil berkata, itu Nanako yang kamu kalahkan. Hah? Kinoksu menjerit kecil lalu berkata, dia. Hichan tersenyum sambil berkata, iya dia orangnya. Kinoksu bertanya dengan tergesa-gesa, Master Yi, bagaimana dengan luka Nanako? Saat perlombaan yang lalu, karena aku tidak bisa mengendalikan pil yang Anda berikan jadi tidak sengaja melukainya. Aku juga tidak tahu sekarang dia sudah sehat atau belum. Kemudian Kinoksu berbicara dengan perasaan bersalah. Sebenarnya Nanako jauh lebih hebat dari diriku. Perlombaan saat itu seharusnya dia yang keluar sebagai pemenang. Aku hanya mengandalkan obat ajaib yang diberikan oleh Master Yi. Jadi dalam waktu singkat aku dapat menaikkan kemampuanku dan memenangkan perlombaan tersebut. Tetapi kemenanganku tidak patut untuk dibanggakan. Ichan melambaikan tangannya sambil berkata, Aksu, sebenarnya tidak ada bangga atau tidak bangga. Sebuah perlombaan mengandalkan kemampuan sendiri dan bagaimana kalian menguasai peraturan dari pertandingan tersebut. Meski kamu dibantu dengan obat untuk menaikkan kemampuanmu, tetapi itu juga termasuk dalam kemampuan dirimu dan kamu juga lolos dari tes doping sebelum lomba. Hal itu membuktikan kalau kamu tidak menggunakan obat-obatan yang dilarang oleh panitia lomba. Jadi kamu tidak menyalahi peraturan lomba. Kemudian Yichen melanjutkan ucapannya. Ini sama saja dengan atlet renang yang dulu berlomba mengenakan pakaian renang dengan teknologi mutakhir, baju renang bioteknologi dari kulit hiu. Pakaian renang bioteknologi dapat menurunkan tekanan air dengan drastis. Saat atlet renang berada di bawah air, Michael Phelps yang terkenal sebagai atlet renang nomor 1 di Amerika hanya dalam waktu 1 bulan setelah menggunakan baju renang hiu berhasil memecahkan rekor menang 14 kali berturut-turut. Michael Phelps berhasil memenangkan 20 lebih medali emas sepanjang Olimpiade. Di antara kemenangannya pasti banyak mendapat bantuan dari baju renang tersebut. Tetapi saat itu peraturan lomba memang tidak melarang penggunaan baju renang tersebut. Jadi dia mengambil medali emas dengan tenang dan tidak merasa ada yang salah. Kinoksu mengangguk perlahan lalu berkata, aku memahami maksud Anda. Isan tersenyum. Sebuah perlombaan yang dipermainkan adalah peraturan, jadi kamu tidak perlu merasa terbebani. Kalau kamu bukan hanya tidak boleh memiliki beban, tetapi kelak saat ikut perlombaan internasional, kamu masih harus berusaha keras untuk menang dan membuat negara bangga. Kinoksu segera berkata, baiklah Master Yi, Aksu akan berusaha keras untuk memenangkan lebih banyak medali. Selesai berbicara, Kinoksu melihat jam lalu bicara sambil malu-malu. Master Yi, sore hari Anda pasti masih ada keperluan. Jadi Kinoksu pamit dulu. Jangan lupa yang Anda katakan tadi. Ichan mengangguk sambil berkata, tenang saja. Setelah aku selesai membuat obat, maka aku akan segera menghubungi ayahmu. Kinoksu menganggukkan kepala, lalu berdiri dan bicara dengan sopan. Master Yi, Aksu pamit dulu. Anda tidak perlu mengantarku. Yichen juga ikut berdiri sambil berkata, aku akan mengantarmu. Yichen membawa bahan obat-obatan yang dibawa Kinoksu kembali ke kamarnya dan sececuran di lantai 2 setelah mengantar Kinoksu sampai ke pintu gerbang. Bahan obat-obatan yang dibawa oleh Kinoksu cukup untuk memproduksi bahan pil penyembuhan luka dan beberapa pil permajaan. Pil penyembuhan luka bagi Yichen sudah tidak banyak gunanya, tetapi obat itu bagi orang biasa akan sangat bermanfaat. Song Wanting saat menemui bahaya di Jepang karena memiliki sebuah pil itu baru dapat menyelamatkan nyawanya.
Jadi dia akan membuat obat itu untuk diberikan pada Qin Gang, Wang Zhengang, Li Tailai, Qi Tianqi. Ini sudah cukup sebagai balasan untuk hadiah tahun baru mereka. Mengenai pil permajaan, Yi Chen berniat membuat beberapa, lalu akan diberikan sebutir untuk Qin Gang dan sisanya akan disimpan untuk dipakai saat dibutuhkan. Sepanjang sore, Yi Chen membuat obat penyembuh biasa dalam 30 biji pil permajaan. Setelah melihat obat yang dibuatnya selesai, lalu Yi Chen teringat pada ibu mertuanya. Sebenarnya luka patah kaki Manlan hanya luka kecil. Cukup seperempat dari obat penyembuh luka saja, dia sudah bisa sembuh kembali. Sementara di tangan Yi Chen ada 30 butir pil tersebut. Jika dihitung-hitung, meski kakinya patah sebanyak 120 kali, dia masih bisa sembuh. Saat itu Yi Chen ragu-ragu apakah perlu menghadiahkan sedikit sisa obat agar Manlan dapat segera sembuh. Yi Chen segera menepis pikiran tersebut. Setelah mempertimbangkan untuk beberapa saat, lalu dia bergumam, "Sudahlah, dia tidak pantas." Setelah Yi Chen selesai membuat obat, Du Jinhua yang berada jauh di Yanjing sedang menelpon Lai Qinhua yang berada di seberang samudra. Lai Qinhua telah berusia 100 tahun lebih, tetapi karena dia mengkonsumsi pil permajaan maka kondisi tubuhnya sangat sehat. Dia biasanya bangun jam 5 pagi lalu berlatih Tai Chi. Dilanjutkan dengan berlatih Wu Qin Kuan untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Selesai berlatih bela diri, maka dia akan kembali ke ruang baca dan menggunakan 3 keping uang logam kuno untuk meramal dirinya sendiri. Ramalan 3 keping logam kuno sering digunakan dalam ilmu perhitungan 6 garis Pa Gua. Berbeda dari Master Feng Shui lainnya, 3 keping uang kuno yang dimiliki Lai Qinhua adalah uang kuno yang sangat berharga. Keping yang paling besar adalah keping uang segitiga dari masa negara Zan dan memiliki harga yang sangat mahal. Sementara yang dua lainnya adalah koin Taixia Chenxing yang sangat jarang ditemukan. Orang yang berada di dunia koin kuno belum tentu pernah melihat salah satu dari koin tersebut. Saat dia baru selesai meramal dirinya sendiri, dan sedang menghitung ramalan yang muncul dari koin di depannya, tiba-tiba ada panggilan masuk dari Du Jinhua. Lai Qinhua mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum, "Aku sedang penasaran dengan arti ramalanku yang menggambarkan munculnya seorang kenalan lama. Tetapi perhitungannya seperti berada di tempat yang jauh. Tidak disangka kamu yang menelponku." Du Jinhua menghela napas sambil berkata, "Master Lai memang hebat dalam meramal. Aku sangat kagum." Lai Qinhua tersenyum sambil berkata, "Jinhua, kita tidak perlu saling menjilat seperti ini. Ada apa pagi-pagi mencariku?" Du Jinhua segera berbicara, "Master Lai, aku memiliki seorang cucu wanita. Dia ingin menemukan orang yang sudah menyelamatkan nyawanya. Dia sudah mencari sangat lama, tetapi belum bisa menemukannya. Jadi aku ingin bantuan Anda untuk meramalkannya. Tolong beri petunjuk pada cucuku. Apakah Anda sempat?" Lai Qinhua tersenyum sambil berkata, "Cucumu ini mengerti balas budi. Kalau begitu, kamu berikan hari lahirnya secara detail padaku. Lalu ceritakan tentang detail penyelamatan yang terjadi pada cucumu. Aku akan mencoba untuk meramalkannya." Du Jinhua segera memberi hari lahir Su Jiyu beserta kisah Su Jiyu dan Su Jipe yang diculik saat berada di Jepang. Dia menceritakan garis besarnya pada Lai Qinhua. Lai Qinhua bergumam, "Kejadiannya di Jepang, sementara Jepang berada di bagian timur Tiongkok. Bagian timur dalam Feng Shui adalah bagian naga hijau." Kemudian Lai Qinhua lanjut menghitung. Dia mengambil kepingan uang kuno dari atas meja lalu menutup mata dan
mengocok kepingan tersebut di dalam genggamannya, kemudian melemparkannya keluar. Dilihat sekilas tidak ada yang aneh. Lalu dia mengerutkan dahinya dan berkata, "Aneh, Chen Hua. Dalam ramalanku cucumu ini ada tanda pencarian naga." "Pencarian naga?" Du Hua bertanya dengan aneh. "Master Lai, apa yang Anda maksud dengan pencarian naga?" Lai Hua berbicara dengan serius. "Pencarian naga maksudnya adalah mencari seseorang, sementara naga merujuk pada naga asli. Hasil dari ramalan ini menunjukkan kalau orang yang dicari oleh cucumu bukan orang biasa. Dia memiliki takdir yang sangat hebat." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.